Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First, let me introduce myself. My name is Merta Adinda. You can call me Merta. I am management student at Teknokrat Indonesia University with ID study number 2541190. Okay, in this video, I will to explain about persamaan dasar akuntansi. Nah, pada video kali ini tentunya kita akan membahas sesuai judul, yaitu persamaan dasar akuntansi. Materi ini sangat penting untuk kalian pahami, karena merupakan fondasi dari seluruh konsep akuntansi. Tapi, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus memahami dulu apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita diharapkan dapat memahami konsep dasar akuntansi, memahami siklus akuntansi, mengelola aset, dan mengelola liabilitas. Selanjutnya kita diharapkan dapat memahami ekuitas, dapat memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan, serta etika dalam akuntansi, dan yang terakhir, kita diharapkan untuk memahami penggunaan teknologi dalam akuntansi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Teman-teman di sini sudah tahu belum sih apa itu persamaan dasar akuntansi? Atau masih banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih akuntansi itu? Dan apa persamaan dasar akuntansi? Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi sederhananya adalah hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan. Persamaan ini selalu seimbang, yang berarti total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Kalau anak akuntansi biasanya menyebutnya harus balance. Oke, diingatkan kembali bahwa persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Next, sekarang kita masuk ke unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ada apa saja sih unsur-unsur dalam persamaan akuntansi? Atau di sini teman-teman ada yang sudah tahu? Jika belum, saya akan menjelaskan. Jadi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang pertama ada aset. Aset itu dijabarkan yaitu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, dan tanah. Selanjutnya ada kewajiban seperti utang usaha, utang bank, dan utang gaji. Dan ada ekuitas, yaitu modal pemilik atau laba yang ditahan. Oke, next, mari kita bahas satu persatu unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Pertama, ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya adalah kas, piutang, perlengkapan, dan gedung, tanah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan kepada pihak lain yang seharusnya dilunasi di masa depan. Contohnya adalah utang usaha. Utang usaha itu seperti kita membeli suatu alat untuk digunakan usaha kita, seperti misalnya mesin, tapi kita hanya baru membayarnya setengah. Itu disebut dengan utang usaha. Selanjutnya ada utang bank. Utang bank adalah biasanya pada perusahaan-perusahaan besar itu digunakan untuk sebuah modal pertama dari bank. Nah, setelah perusahaan kita berjalan, kita ada tanggungan, yaitu kewajiban untuk membayar hutang bank. Dan ada juga hutang gaji, yaitu kewajiban kita untuk membayar pegawai-pegawai yang sudah bekerja di perusahaan kita. Next, selanjutnya itu ada ekuitas. Ini yang terakhir. Ekuitas adalah
pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas bisa berupa modal yang disetor oleh pemilik atau laba yang ditahan oleh perusahaan. Oke, lanjut. Mungkin teman-teman di sini pernah berpikir, apa sih pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi? Nah, di sini maka akan kita bahas bersama-sama. Jadi, setiap transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Namun, yang perlu diingat adalah persamaan ini harus selalu seimbang. Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama ada contoh setoran modal oleh pemilik, yaitu aset. Aset ini kas bertambah, ekuitas modal bertambah, pembelian perlengkapan secara tunai, aset kas berkurang, aset perlengkapan bertambah. Oke, sekarang contoh transaksinya seperti ini. Misal ada sebuah owner, misal saya bos, saya menyetorkan uang atau modal kepada perusahaan saya, itu pencatatan pada contohnya seperti ini. Misalnya, saya seorang pemilik suatu perusahaan memberikan modal kepada perusahaan saya. Di ekonomi akan tercatat sebagai aset kas bertambah, ekuitas modal bertambah. Jadi, aset saat kita menambahkan modal itu disebut dengan kas, dan ekuitas itu adalah modal yang kita tambahkan. Selanjutnya, saat kita membeli perlengkapan secara tunai, aset kas kita berkurang dan aset perlengkapan kita bertambah. Next, kita membeli peralatan secara kredit. Jadi, aset peralatan kita bertambah, kewajiban utang kita bertambah. Kenapa kok tidak kas yang berkurang? Karena pembeliannya secara kredit, kita belum mengeluarkan uang untuk membayar. Jadi kas kita masih aman. Makanya kita tulis dengan kewajiban utang usaha. Itu yang saya jelaskan di sebelumnya tadi. Saat kita membeli suatu barang untuk perusahaan kita, itu akan disebut dengan kewajiban utang usaha. Next, selanjutnya saat kita membayar utang usaha, aset kas berkurang, kewajiban utang usaha berkurang. Selanjutnya, pendapatan jasa, aset kas bertambah, ekualitas laba ditahan bertambah. Dan yang terakhir, beban gaji, ditulis dengan aset kas berkurang, ekuitas laba ditahan berkurang. Next, kadang kita berpikir, kenapa persamaan ini penting? Atau kenapa sih di ekonomi itu selalu harus balance? Karena persamaan dasar akuntansi ini penting menjadi dasar dari semua laporan keuangan. Dengan memahami persamaan ini, kita bisa tahu bagaimana kondisi keuangan perusahaan kita. Terus, manfaatnya apa saja sih? Jadi, manfaatnya kita dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan, kita dapat memastikan semua transaksi tercatat dengan benar, dan kita dapat membuat keputusan yang tepat untuk bisnis kita. Nah, teman-teman semua, di sini saya punya tips dan saya ingin berbagi tips tersebut untuk teman-teman semua, yaitu tips mudah mengingat persamaan dasar akuntansi. Nah, teman-teman ingat baik-baik bahwa harta itu yang kita punya, utang itu yang kita pinjam, dan modal itu hak kita. Persamaan ini selalu seimbang seperti timbangan. Jadi harta itu yang kita punya itu adalah kas kita, utang itu yang kita pinjam itu adalah kewajiban kita, dan modal itu hak kita. Persamaan ini selalu seimbang seperti timbangan, jadi di perhitungan ekonomi yaitu harus selalu balance. Nah, kesimpulannya dari semua yang sudah kita bahas di video kali ini, jadi persamaan dasar akuntansi adalah konsep fundamental yang harus kita pahami dengan baik. Persamaan ini membantu kita untuk memahami hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan, serta
kita bagaimana transaksi keuangan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Baiklah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan di video pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih agar semakin mahir dalam akuntansi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in next video guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.